Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sejumlah warga negara Indonesia menjadi korban dalam kecelakaan balon udara di Turki. Pilot balon udara meninggal dunia dalam kecelakaan. Kantor berita lokal Turki Ilhas melaporkan balon udara yang mengangkut wisatawan Indonesia jatuh di lembah Ilahra, Provinsi Aksaray, Turki pada Minggu waktu setempat. Lewat sambungan telepon, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha mengonfirmasi 19 wisatawan Indonesia mengalami luka ringan. Informasi terbaru dari kecelakaan balon udara di Lembah Ilahra, Aksaray, Turki. Kita malam hari ini sudah terhubung bersama Duta Besar Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama. Pak Rizal, selamat malam waktu Indonesia. Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam pemirsa Sapa Indonesia Malam. Pak Rizal, jadi kami ingin konfirmasi dulu yang pertama, jadi jumlah pasti warga negara Indonesia yang ikut dalam balon udara berapa dan yang menjadi korban dalam insiden ini berapa, Pak Dubes? Oke. Dapat disampaikan Mbak Audrey, betul pada tanggal 15 Juni 2025 telah terjadi kecelakaan balon udara yang terjadi di Ihlara Valley di Provinsi Aksaray, Turki. Ini beda dengan Kapadokia. Kapadokia itu sekitar 1 jam perjalanan atau 90 km, Mbak Audrey, biar clear ke semua pemirsa Sapa Indonesia Malam. Betul, di balon udara tersebut terdapat 33 penumpang balon, di mana 19 diantaranya adalah warga negara Indonesia. Dari 19 warga negara Indonesia tersebut, terdapat 12 warga negara Indonesia yang terluka ringan, kategori ringan, dan telah dirawat di rumah sakit. Saya sudah berkomunikasi dengan konsul kehormatan kita yang kebetulan berada di kota Aksaray, dan yang bersangkutan sudah berkomunikasi dengan gubernur Aksaray dan juga rumah sakit termasuk polisi jandarma di kota Aksaray yang memastikan 12 warga negara Indonesia tersebut memang luka ringan dan saat ini bahkan sudah keluar dari rumah sakit dan sudah berada di Istanbul, Mbak Audrey, yang akan kembali dalam beberapa jam untuk kembali ke Jakarta. Jadi Pak Dubes, pada saat balon udara ini jatuh, lokasinya pada saat mau mendarat baru naik ini balon udaranya di tengah-tengah atau di mana persisnya, Pak Dubes? Jadi investigasi awal tentu kita masih harus menunggu investigasi dari otoritas setempat, Mbak Audrey. Jadi investigasi atau temuan awal yang dilakukan oleh otoritas menyatakan kemungkinan ada perubahan arah angin secara tiba-tiba yang memaksa pilot balon tersebut untuk melakukan pendaratan darurat. Jadi memang di Kapadokia sendiri sudah diputuskan pada hari itu tidak terbang balon, Mbak Audrey, karena memang cuaca tidak mendukung. Tetapi otoritas yang berada di Aksaray melihat cuacanya masih mendukung sehingga di Aksaray sendiri balon udara diterbangkan karena memang keputusan untuk menaikkan balon udara itu terbang atau tidak di satu lokasi itu diputuskan oleh otoritas tempat di last minute, Mbak Audrey. Jadi memang betul-betul karena tergantung dengan angin ya, apakah mendukung atau enggak gitu Pak Dubes ya? Betul. Jadi dipastikan keseluruhannya aspek keselamatan menjadi prioritas, bahkan tidak jarang para wisatawan yang sudah menunggu 2-3 hari. Itu pada saat kecelakaan terjadi kan pilot balon udaranya dinyatakan meninggal ya, tewas ya Pak Dubes ya? Betul. Nah itu pada saat kejadian ini apakah artinya semua penumpang ini akhirnya menyelamatkan diri atau seperti apa pada saat kejadian itu? Sampai saat ini detailnya terus terang saya juga belum mendapatkan informasinya, tetapi kenapa pilotnya akhirnya dinyatakan meninggal dunia karena tertindih basket yang biasa ditumpangi oleh para penumpang, Mbak Audrey. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu, tetapi
pilotnya akhirnya berada di bawah basketnya tertindih yang akhirnya menyebabkan pilotnya meninggal dunia. Saya terus terang sudah bicara dengan salah satu warga negara Indonesia yang saat ini sudah berada di Istanbul, dan saya sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan, salah satu dari 19 warga negara kita yang ikut dalam balon tersebut, dan yang bersangkutan menyatakan saat ini meskipun ini adalah salah satu yang lukanya cukup lukanya ringan, tetapi cederanya ada di kaki sehingga ada sedikit bengkak-bengkak di kaki. Beliau mengatakan mudah-mudahan fit to fly sehingga malam ini bisa terbang kembali ke Indonesia. Ini cedera karena mendarat darurat? Betul, betul. Karena mendarat darurat, crash landing begitu, akhirnya menyebabkan luka-luka, termasuk cedera di kakinya. Oke, Pak Rizal, tadi kan dikatakan bahwa yang di Kapadokia ini karena anginnya tidak bagus makanya tidak diberangkatkan ya. Tapi kemudian untuk yang lokasi jatuhnya balon udara ini diberangkatkan karena melihat cuaca terakhir bagus gitu. Nah ini kan apakah dengan adanya insiden jatuhnya balon udara ini ada langkah dari Kementerian Luar Negeri khusus kepada KBRI Ankara untuk menginvestigasi, karena kan ada akibat yang dirasakan oleh warga kita jatuh mengalami luka ringan karena balon udara ini? Ya, Mbak Audrey, pemerintah setempat, otoritas setempat tentu langsung melakukan investigasi saat ini dan mereka akan langsung melakukannya. Kita terus akan mengikuti upaya yang dilakukan pemerintah setempat. Memang untuk pemerintah Turki sendiri, karena turisme adalah salah satu sektor yang betul-betul menjadi unggulan ekonomi Turki saat ini. Lebih dari 60 juta turis setiap tahun datang ke Turki, Mbak Audrey, dan salah satu destinasi utama adalah balon udara, hot balon ini. Sudah dipastikan dan mereka berjanji untuk melakukan investigasi. Sebetulnya safety yang dilakukan sangat luar biasa, Mbak Audi. Memang kecelakaan adalah suratan takdir. Tapi kalau saya pernah melihat proses bagaimana mereka memastikan keselamatan, saya sudah langsung datang ke tempat trainingnya pilot. Mereka harus training selama lebih 2 tahun. Untuk bisa menerbangkan balon udara tersebut. Mereka punya license yang betul-betul dilatih secara detail. Bahkan di tahap pertama mereka hanya boleh menerbangkan balon tanpa penumpang, lalu setelah itu 6 orang, 12 orang, 24 orang, sampai 34 orang yang terbesar. Jadi memang prosesnya sudah mereka lakukan dengan sangat cermat sebetulnya, karena memang ini adalah salah satu destinasi utama turisme di Turki. Jadi mereka sangat hati-hati, dan saya percaya bahwasanya pemerintah Turki akan melakukan investigasi menyeluruh mengenai kejadian ini dan akan memastikan bahwasanya kejadian ini tidak terulang, karena ini pasti akan berdampak terhadap turis mancanegara yang akan berkunjung khususnya ke kota Kapadokia maupun ke kota Aksaray di mana balon udara ini terbang, Mbak Audrey. Duta Besar Indonesia untuk Turki Ahmad Rizal Purnama, terima kasih Pak Dubes untuk informasi terbaru dari jumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam kecelakaan balon udara di Turki. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Dubes. Selamat malam Mbak Audi, selamat malam